Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Mila Syakila. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Nah, di video kali ini aku mau berbagi informasi pengalaman aku sebagai dropship ya. Apa saja masalah yang sering dialami oleh para dropship ya teman-teman. Nah, kita akan bahas di video kali ini ya teman-teman. Nah, masalah yang sering aku alami sebagai dropship ya teman-teman, jadi itu adalah returan ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu. Nah, solusi dari aku ya untuk teman-teman yang dropship, kalian harus punya pembukuan yang benar-benar jelas ya. Di sini aku pakai Google Spreadsheet seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi data pembukuan aku itu sudah terperinci banget di sini ya teman-teman. Kalian itu sebagai dropship harus punya ya, harus punya pembukuan di spreadsheet seperti ini ya teman-teman, supaya kalian itu bisa tahu barang mana yang sudah selesai dan barang mana yang diretur ya teman-teman. Nah, kalian harus data semuanya. Kalau kalian tulis pakai di buku, itu akan sedikit ribet ya teman-teman. Kalian harus punya aplikasi set seperti ini ya teman-teman untuk pembukuannya. Nah, setelah itu untuk cara cek barang yang diretur, kalian harus masuk dulu ke toko kalian ya. Nah, ini aku sudah masuk ke toko aku ya. Untuk kalian ya, mungkin untuk pemula ya, kalau udah lama pasti mungkin udah tahu, tapi untuk kalian dropship yang pemula ya, kalian harus tahu kalau masalah di dropship itu kan returan juga ya teman-teman. Nah, returan itu kalian harus benar-benar punya pembukuan ya. Jadi kalian bisa tahu returan mana yang barang mana yang diretur atau barang mana yang selesai ya teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk cara melihatnya, kalian harus sering cek di riwayat penjualan di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada menu penjualan saya. Nah, kalian klik yang menu dikirim ya teman-teman. Nah, di menu dikirim ini kalian bisa cek satu persatu resinya itu sudah sampai atau belum atau diretur ya teman-teman. Kalau udah ada diretur, barang yang diretur, nah kalian bisa tuliskan yang di pembukuan itu diretur, tapi belum sampai. Kalau udah sampai ke JNT-nya, biasanya kita bisa lihat di pembatalan ya teman-teman. Tadi sini klik pembatalan. Nah, di pembatalan di sini, nah untuk pesanan yang diretur di sini suka ada keterangan ya, dibatalkan secara otomatis oleh sistem, alasan batal pengiriman gagal. Nah, untuk alasannya itu pengiriman gagal ya teman-teman. Jadi untuk pengiriman gagal berarti itu diretur ke alamat kita lagi ya teman-teman. Nah, untuk dropship pasti returannya itu tidak akan masuk ke alamat kita, tapi akan dikirim lagi ke alamat penjualnya. Nah, kita harus benar-benar ada pembukuannya, lalu kita bisa storekan ke supplier kita returan nomor resi, nama pembelinya sama barangnya. Kalian bisa data seperti itu, lalu kalian bisa kirim ke supplier kita ya. Bisa ditanyakan ada returan aku yang ini tidak gitu ya, seperti itu. Jadi kalian harus lebih teliti lagi ya teman-teman untuk returan. Untuk kalian yang dropship pemula, masalah yang sering aku alami itu untuk dropship itu returan ya teman-teman. Kadang returan itu kalau kita tidak teliti maka akan hilang atau tidak akan terlacak datanya ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar punya data ya, supaya kita bisa tahu mana yang retur, mana yang enggak. Nah, jadi seperti itu cara melihat returan barang. Kalian bisa klik di pembatalan yang tadi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Atau juga kalian bisa cek di notifikasi ya teman-teman. Nah, di notifikasi itu kalian bisa lihat barang yang terkirim atau barang yang tidak terkirimnya. Nanti akan ada pemberitahuan dari notifikasi Shopee-nya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini ya teman-teman, untuk yang batal, pesanan yang batal, kalian bisa suka ada di status pesanan di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk status pesanannya ini ada paket dibatalkan. Nah, dari pesanan ini telah dibatalkan karena percobaan pengiriman gagal, paket akan dikembalikan kepadamu. Nah, kalian bisa klik yang ini.
lalu kalian bisa cek nih produk mana yang kembali atas nama siapa ya. Klik yang paling bawah permintaan COD diterima. Nah, di sini maka akan terlihat ya, karena nomor namanya itu sudah tidak terlihat lagi, maka akan terlihat nomor resinya saja. Nah, maka kalian itu kenapa harus di pembukuan tadi ya. Jadi kalian bisa tahu nih nomor resi ini atas nama siapa, dan juga kalian juga harus tuliskan waktu pemesanannya ya. Jadi kalian bisa cek nanti untuk yang tanggal sekian nomor resi ini atas nama siapa gitu ya. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk mencari produk yang diretur ya teman-teman. Nah, jadi untuk dropship yang pemula kalian harus punya pembukuan ya, supaya kalian itu bisa tahu produk mana yang diretur atau produk mana yang gak diretur, dan juga kalian bisa melihat penghasilan kita, pengeluaran kita berapa, penghasilan kita berapa untuk per bulannya ya. Jadi untuk lebih enaknya kita pakai screenshot yang tadi di Google ya teman-teman. Oke, mungkin dicukupkan sekian tutorial dari aku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum mengerti, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah akan aku balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Dan untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe Mira Shakila. Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu.